Bapak Ibu, para kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Kita kembali bertemu dalam acara bulan katekese dalam pertemuan yang keempat, di mana mengambil tema keluarga Katolik di masa pandemi, Tuhan Yesus, keluarga dan kaum muda berkelit berkatekese tentang liturgi. Pertemuan yang keempat. Pertama, kita melihat kembali ajaran hidup dan karya Yesus. COVID-19 telah membawa kepedihan bagi dunia. Kita telah menjalaninya untuk begitu lama. Sekarang dan itu belum berakhir juga. Mungkin belum berakhir untuk waktu yang lama. Apa yang membuatnya demikian? Tentu saja kita dipanggil untuk berani melawan. Pencarian vaksin dan penjelasan ilmiah menyeluruh tentang apa yang memicu bencana membuktikan hal itu. Apakah kita dipanggil kepada kesadaran lebih dalam juga? Jikalau demikian, bagaimana waktu jeda kita akan mencegah kita jatuh ke dalam inersia kepuasan, atau berarti sikap tidak aktif karena puas diri, atau lebih buruk lagi, kepada tindakan diam-diam untuk menyerah? Apakah ada langkah mundur bijaksana yang bukan berarti tidak berbuat apa-apa, sebuah pemikiran yang mungkin berubah menjadi rasa terima kasih atas kehidupan yang diberikan, sehingga menjadi jalan menuju kelahiran kembali kehidupan. COVID-19 adalah nama krisis global atau biasa disebut pandemi, dengan berbagai aspek dan perwujudannya, namun tentunya menjadi kenyataan umum. Kita telah menyadari, tidak seperti sebelumnya, bahwa keadaan berbahaya yang aneh ini, yang telah lama diprediksi, namun tidak pernah secara serius, telah menyatukan kita semua. Seperti begitu banyak proses di dunia zaman kita sekarang ini, COVID-19 adalah wujud terbaru globalisasi. Dari perspektif empiris murni, globalisasi telah memberikan banyak manfaat bagi umat manusia. Globalisasi telah menyebarluaskan pengetahuan ilmiah. Banyak teknologi kedokteran dan praktek kesehatan, semua ini berpotensi disediakan bagi kebaikan semua orang. Pada saat yang sama, dengan COVID-19, kita menemukan diri kita terhubung secara berbeda, berbagi dalam pengalaman kejadian yang sama tentunya. Dengan tidak mengecualikan siapapun, pandemi ini telah membuat kita semua sama-sama rentan. Semua sama-sama terpapar atau tertular.
Kesadaran seperti itu telah datang dengan biaya tinggi. Pelajaran apa yang telah kita peroleh? Terlebih lagi perubahan pemikiran dan tindakan apa yang siap kita lakukan dalam tanggung jawab bersama kita terhadap keluarga manusia. Dalam masa pandemi global ini, bagaimana kita bisa ikut memuliakan Tuhan? Santo Irenaeus berkata, Homo vivis Dei Gloria, artinya kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Dengan kata lain, ketika kita memperjuangkan martabat manusia, kehidupan bersama yang adil, sejahtera, damai, rukun, toleran, saling berbagi, dan bersahabat, saat itulah kita memuliakan Allah. Bila kita ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama umat Islam dan ikut merayakan Waisak, maka kita pun ingin memuliakan Tuhan justru dengan ikut bergembira bersama mereka. Ikut saling memohon maaf dan memaafkan, sehingga hidup bersama kita dalam NKRI ini sungguh terwujud membahagiakan kita semua. Kedua, keluarga di masa pandemi COVID-19. Keluarga adalah tempat alami bagi hubungan timbal balik dan persekutuan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan perwujudannya yang saling penuh. Karena di dalam keluargalah lelaki dan perempuan yang disatukan oleh perjanjian cinta kasih suami istri yang bebas dan sepenuhnya sadar dapat menghayati keseluruhan. Di situ termasuk semua unsur pribadi, tubuh beserta naluri-nalurinya, daya kekuatan, perasaan, dan efektivitas, aspirasi roh maupun kehendak. Keluarga adalah fakta antropologis dan akibatnya adalah fakta sosial, budaya. Di sisi lain, untuk memenuhi syarat dengan konsep-konsep ideologis yang menarik hanya pada satu saat dalam sejarah dan kemudian merosot nilainya, akan berarti mengkhianati nilai pentingnya. Keluarga dipandang sebagai unit sosial alami yang mewujudkan sepenuhnya hubungan timbal balik dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, bahkan mendahului tatanan sosial politik negara yang kebebasan legislatifnya harus memperhitungkan dan memberikan pengakuan yang tepat kepadanya. Satu kebiasaan yang amat bagus dalam keluarga Kristiani, terutama di masa pandemi COVID-19 ini ialah berdoa bersama. Doa bersama di sini sungguh-sungguh dalam arti seluruh keluarga berkumpul dan mengambil waktu untuk doa bersama. Cukup banyak keluarga Katolik yang mengambil waktu malam hari untuk doa bersama. Variasi waktunya bisa berbeda-beda. Risikonya, bila terlalu malam, si kecil sudah ngelempus tidur alias tidur nyenyak duluan. Masa pandemi COVID ini justru menantang keluarga-keluarga untuk memperbarui komitmen saling mengasihi satu sama lain. Seringnya berjumpa tentu menjadi berkat yang tak terkira nilainya.
apalagi walau ada yang sakit atau ada yang berulang tahun. Dukungan dari keluarga sangatlah dibutuhkan. Tentu saja dengan memperhatikan saran-saran kesehatan yang berlaku. Doa bersama dalam keluarga tentu dapat dilakukan melalui video call atau telepon apabila ada anggota keluarga yang kebetulan sedang berada di lain tempat atau luar kota atau pulau. Yang penting dan harus selalu dihidupkan adalah kemauan untuk berkumpul dan berdoa bersama. Inilah salah satu rahmat di balik semua kesulitan yang kita alami di masa pandemi ini yang membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan baru dalam keluarga tentu saja tidak hanya mencakup bidang doa bersama. Ada macam-macam hal yang perlu kita tata kembali. Sambil mengutip pandangan Konsili Vatikan kedua, Paus Benediktus ke-16 berkata, keluarga gereja, rumah tangga adalah lingkungan pertama dari kehidupan gereja, khususnya karena perannya yang menentukan dalam pendidikan Kristiani anak-anak. Dengan doa bersama, ada aspek pendidikan, iman yang sedang kita laksanakan, seturut dengan janji perkawinan yang telah kita ucapkan. Sayangnya, pembicaraan tentang iman dan ajakan doa sering terabaikan dalam kebersamaan keluarga, dibandingkan mungkin dengan masalah sekolah atau liburan seperti drama Korea, kuliner, dan seterusnya. 3. Orang muda garda depan gereja. Kita tidak dapat mengatakan bahwa orang muda hanyalah masa depan gereja. Mereka adalah masa kini. Mereka sedang memperkaya kita dengan keterlibatan mereka. Orang muda bukan lagi anak-anak. Mereka sedang dalam masa hidup di mana mereka mulai memikul tanggung jawab yang berbeda dengan berpartisipasi bersama orang dewasa lain dalam pengembangan keluarga, masyarakat, dan gereja. Akan tetapi seiring perubahan waktu, pertanyaan itu datang kembali. Bagaimana orang muda sekarang ini? Apa yang terjadi saat ini pada orang muda? Ada peristiwa-peristiwa yang indah yang terjadi dalam masa pandemi ini. Contohnya, Aga adalah salah satu relawan Satgas COVID-19 paroki. Sore itu dia sudah siap menuju gereja. Dia bertugas sebagai pengukur suhu. Sementara itu sang adik sudah menyiapkan semua yang diperlukan neneknya untuk mengikuti perayaan Ekaristi daring dari rumah. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun berangkat untuk bergabung dengan rekan muda dan umat lain sesuai dengan pelayanan masing-masing, seperti di bagian audiovisual, kur, lektor, tata laksana, dan pendataan umat. Keterlibatan bagi orang muda di masa pandemi ini menjadi sangat terbuka. Banyak peluang yang bisa dilakukan untuk terlibat. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Christus Vivit mengungkapkan, kalian adalah masa kini Allah, mengajak kita semua untuk tidak berfokus pada kekurangan. Kekacauan yang mungkin dibuat orang muda karena hal ini akan membuat jarak antara gereja
dan orang muda semakin lebar. Santo Yohanes Paulus II dalam salah satu kesempatan menegaskan, tak satu pun dari orang muda dianggap orang asing dalam gereja. Dalam gereja ada tempat bagi semua orang. Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan kepada kaum muda dalam dokumen Christus Vivit, kalian perlu mengenali sebuah hal mendasar. Menjadi muda tidak hanya berarti mencari kesenangan sementara dan kesuksesan yang dangkal. Supaya kemudahan dapat mewujudkan tujuannya dalam perjalanan hidup kalian, itu haruslah menjadi waktu pemberian yang murah hati, persembahan yang tulus, pengorbanan yang sulit namun membuat kita berbuah. Seperti yang dikatakan seorang penyair hebat, katanya, jika untuk mendapatkan apa yang telah saya dapatkan, saya terlebih dulu harus kehilangan apa yang telah saya hilangkan. Jika untuk mencapai apa yang telah saya capai, saya harus menanggung apa yang telah saya tanggung. Jika untuk menjadi jatuh cinta saat ini, saya harus terluka. Saya pikir benar untuk menderita apa yang telah saya derita. Saya pikir benar untuk menangisi apa yang telah saya tangisi. Karena pada akhirnya saya telah mencermati bahwa tidak menikmati apa yang menyenangkan jika tidak menanggung penderitaannya, karena pada akhirnya saya telah mengerti bahwa apa yang telah ditumbuh kembangkan oleh pohon hidup dari apa yang telah ditanamkan di tanah. Beliau masih menyambung lagi dengan mengatakan, jika berdasarkan usia kalian masih muda, tetapi kalian merasa lemah, lelah atau kecewa, mintalah kepada Yesus untuk memperbaharui kalian. Bersama Dia tidak akan kekurangan harapan. Sama halnya dapat kamu lakukan jika kalian merasa terpuruk dalam sifat-sifat buruk. Kebiasaan buruk dari egoisme atau kenyamanan yang tidak sehat. Yesus penuh dengan kehidupan, ingin membantu kalian agar kemudahan kalian menjadi berharga. Dengan demikian, kalian tidak akan merampas dari dunia sumbangan yang hanya kalian sendiri dapat memberikannya dengan keunikan dan keaslian kalian. Tetapi saya juga ingin mengingatkan kalian bahwa kalau kita hidup terpisah dari sesama, sangatlah sulit untuk melawan nafsu dan jerat perangkap dan godaan iblis dan dunia yang egoistis ini jika kita terisolasi. Diberondong oleh berbagai macam godaan yang memikat. Jika kita terlalu kesepian, dengan mudah kita kehilangan kepekaan akan realitas dan kejernihan batin dan menyerah. Hal ini berlaku terutama untuk orang muda karena bersama-sama kalian memiliki kekuatan yang mengagumkan. Karena kalian tertarik untuk hidup berkomunitas, kalian memiliki kemampuan untuk melakukan pengorbanan besar bagi orang lain dan bagi masyarakat. Sebaiknya pengasingan melemahkan kalian dan mengantar kalian pada kejahatan terburuk pada zaman kita ini. Pandemi COVID-19 telah memanggil orang muda, sang pemilik zaman, untuk terlibat dalam kehidupan menggereja secara unik dan baru.
Paus Fransiskus berpesan bagi orang muda, teruslah berlari karena terpikat pada wajah yang sangat kita kasihi, yang kita sembah dalam Ekaristi Kudus dan kita kenali dalam tubuh saudara kita yang menderita. Semoga Roh Kudus mendorong kalian ke depan dalam pertandingan ini. Gereja membutuhkan daya dorong kalian, intuisi kalian, iman kalian. Kami membutuhkannya. Dan ketika kalian sampai di tempat di mana kami belum sampai, hendaklah kalian sabar menanti kami. Yang keempat, katolisasitas, kerasulan, dan semangat kebangsaan secara sinergis. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Inti misteri kasih Trinitas telah menjadi pengalaman hidup harian, terutama dengan mensyukuri karya kasih Bapa melalui Yesus Kristus putranya, dan penyertaan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Putra untuk menuntun perziarahan hidup kita. Sebagaimana kalau kita mengawali dan mengakhiri doa dengan tanda salib. Isi doa yang kita ungkapkan juga menyatakan pengakuan akan kebaikan Allah yang nyata dalam Yesus Kristus maupun dalam penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena cinta ayah dan ibu serta kakung dan uti bagi saya. Berkati kami semua dengan berkat kasih Bapa yang Maha Rahim, bersama Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian doa singkat anak kelas 4 SD dalam pelajaran persiapan komuni pertama. Daya kekuatan Allah selalu menuntun umat Allah ke Uskupan Agung Semarang dalam dinamika kehidupan menggereja hingga arah dasar Keuskupan Agung Semarang ke-8 dalam kurun waktu tahun 2021 sampai 2025. Untuk mewujudkan semangat kekatolikan, semangat kerasulan, semangat kebangsaan, dan kerjasama yang sinergis. Landasan hidup berdasarkan iman kepercayaan Katolik, kita hidup dengan bersumberkan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja, perayaan sakramen dan sakramentali, serta ketekunan dalam doa bersama maupun aneka devosi menjadi kekuatan hidup. Sementara semangat kerasulan menyadarkan kita untuk menjalankan perutusan sebagai imam, nabi, dan raja di tengah umat dan warga masyarakat berdasar baptisan. Semangat kekatolikan melandasi sepak terjang dalam hidup harian, dalam pergaulan di tengah masyarakat, juga di tempat kerja. Kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, penggunaan produk dalam negeri, semangat bela negara dengan menghargai kebinekaan adalah perwujudan semangat kebangsaan. Ketiga semangat ini menjadi persembahan serta perwujudan yang harus terus kita upayakan hingga iman kepercayaan Katolik kita makin teguh dan terpancar nyata. Demikian Bapak Ibu, para kaum muda, materi atau tema bulan katekes
yang keempat sudah selesai. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Tuhan memberkati.